Halo Sobat Bisnis, gak kerasa ya udah mau penghujung September aja nih. Masih seceria lagu September cerianya Vina Panduwinata gak nih hari-harinya? September ceria, September ceria. Seceria investor hari ini buka aplikasi sekuritasnya nih. Karena mayoritas saham di BEI hari ini menguat. Begitu juga dengan IHSG yang ditutup menguat di perdagangan hari ini Jumat 22 September 2023. Penguatan ini terjadi saat The Fed menunjukkan sikap hawkish terkait suku bunga acuan. Senior Investment Information Mirai Aset Sekuritas Navan Ajigusta menilai bahwa nada hawkish The Fed tak berpengaruh ke sentimen pasar. Tertekannya IHSG pada September membuat para pelaku pasar memanfaatkan kondisi itu untuk mengakumulasi saham yang harganya terdiskon atau buy on weakness. Biasanya di September itu akan ada waktu di mana pelaku pasar memulai akumulasi beli saham atau buy on weakness. Jadi nanti kedepannya IHSG berpotensi untuk mengalami rebound, ujar Navan Jumat 22 September 2023. Berhubung hari ini adalah hari Jumat dan sering disebut juga Jumat Berkah, alhamdulillah. Kayaknya seru kali ya kalau kita menelisik kinerja emiten-emiten bank syariah yang listing di Bursa Efek Indonesia. Karena kalau Sobat Bisnis tahu nih, emiten-emiten bank syariah di BEI ternyata punya kinerja yang menarik juga untuk dicermati loh, seperti perbankan konvensional. Kalau Sobat Bisnis masih awam di investasi saham, ada 4 bank syariah yang sudah TBK loh. 4 bank itu diantaranya PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BRIS, PT Bank BTPN Syariah Tbk atau BTPS, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk atau PNBS, dan PT Bank Aladin Syariah Tbk atau BANK. Kinerja perbankan syariah terbilang beragam nih Sobat Bisnis. Ada yang labanya tumbuh, ada yang cuan tapi turun labanya dari tahun lalu, ada juga yang masih mencatatkan rugi. Bank Syariah Indonesia jadi salah satu yang mencatatkan cuan nih Sobat Bisnis. Bank Syariah plat merah ini mencatatkan kinerja laba yang meningkat 32% menjadi 2,82 triliun rupiah pada semester pertama 2023. Kalau baca di bisnis.com nih, Direktur Utama BSI Heri Gunardi ngomong kalau kinerja laba BSI ditopang oleh sejumlah faktor yang tercermin dari rasio perseroan. Misalnya efisiensi yang terlihat dari rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO yang turun. Selain BRIS yang cuan, ada juga Bank Panin Dubai Syariah atau PNBS yang juga mengalami kenaikan laba, terdorong kenaikan laba semester pertama 2023. Salah satu pendorong labanya adalah pembiayaan bagi hasil mudharabah yang naik lebih dari 2 kali lipat secara tahunan menjadi 1,4 triliun rupiah dan kenaikan pendapatan dari pembiayaan sewa hingga 15,9%. Selain 2 bank tadi, ada juga Bank BTPN Syariah atau BTPS yang masih mencatatkan laba meskipun turun 12% dibandingkan semester pertama tahun lalu. BTPS yang menyasar pembiayaan ke komunitas ibu-ibu ini mengalami penurunan laba karena beban pencadangan pada semester pertama 2023 yang naik. Beda lagi nih dengan Bank Aladin yang berkode emiten bank. Bank Syariah Digital ini mencatatkan rugi yang naik 19% secara tahunan pada semester pertama 2023 menjadi 96,2 miliar rupiah. Bank Aladin rugi lantaran menggelontorkan dana yang besar untuk operasional dan promosi. Kalau dilihat dari laporan keuangannya, beban operasional meningkat drastis, menjadi nyaris 100%, menjadi 320,4 miliar rupiah. Beban promosi bahkan naiknya nggak tanggung-tanggung nih Sobat Bisnis, sampai 398%. Waduh, lagi bakar uang kayaknya ya. Meski kondisinya sekarang beragam, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nicodemus menilai emiten bank syariah diproyeksikan berkinerja moncer. Tetapi ada hal yang harus dilakukan untuk mendorong kinerja itu. Menurutnya, perluasan pasar menggunakan cara konvensional tidak lagi efektif. Harus ada perubahan konsep bisnis agar bank syariah terdepan dalam digital mengikuti perkembangan zaman. Maximilianus mengatakan memberikan kemudahan dan bersanding dengan teknologi merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan oleh bank syariah untuk berakselerasi lebih cepat lagi. Nah, prospek bank syariah yang disebut berkinerja moncer ternyata akan dimanfaatkan oleh calon emiten bank syariah nih, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang berencana IPO di akhir tahun 2023 ini nih.
Saat ini Bank Muamalat juga sedang melaksanakan pengkinian data para pemegang saham. Pasalnya, perseroan memiliki sekitar 300.000 pemegang saham yang merupakan jamaah haji tahun 1992 hingga 1994. Dari jumlah tersebut, hingga kini sekitar 200 ribuan nasabah telah melakukan pengkinian data. Namun jumlah saham yang dipegang oleh jamaah haji tersebut di bawah 1% dari total saham Bank Muamalat. Nah, semoga kinerja maupun rencana ekspansi bisnis bank syariah yang sedang listing di BEI makin cerah ya sobat bisnis. Secerah senyum sobat bisnis yang portofolionya lagi pada ijo-ijo nih. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. See ya.